Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat BK. Gimana kabarnya semuanya? Pak Erik harap semuanya dalam keadaan sehat. Oke, baik. Jadi hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Erik. Tentunya di layanan bimbingan konseling. Untuk hari ini layanannya adalah bimbingan klasikal. Oke. Jadi untuk hari ini teman-teman, layanan bimbingan klasikal itu Pak Erik mengangkat tema bagaimana sih mengatur waktu belajar. Karena keadaan di lapangan banyak peserta didik atau sahabat-sahabat kita itu yang merasa kesulitan untuk mengatur waktu belajar. Pengennya jam segini belajar, pengennya jam segini tidur, pengennya jam segini bangun, pengennya jam segini istirahat, dan lain sebagainya. Pengennya seperti itu, pengen, dan pengen. Tapi ketika kita lakukan itu, kita sering merasa kesulitan. Untuk mungkin katakan 1-2 kali itu masih bisa. Untuk seterusnya, ketika ini dilakukan dengan rutin, sulit. Ini yang dialami banyak peserta didik. Oke, baik. Jadi cara mengatur waktu belajar. Kenapa sih Pak Erik kok mengangkat tema cara mengatur belajar? Jadi di sini Pak Erik punya tujuan bahwa agar peserta didik atau sahabat-sahabat kita itu dapat memahami pentingnya mengatur waktu serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari, waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi dirinya. Kemampuan mengalokasikan waktu yang terbatas, teman-teman, itu bukan suatu hal yang mudah. Itu butuh latihan yang disiplin dalam mengatur waktu. Ketika kalian nggak disiplin, akan sangat sulit. Contohnya, ketika kalian sudah mengatur jadwal, jam 7 saya harus belajar, jam 9 saya harus tidur. Ketika kalian nggak disiplin, akan berantakan semuanya. Padahal saya yakin semua peserta didik itu kalau mempunyai jadwal itu pasti bagus. Kalau punya kehendak untuk belajar jadwal sehari-hari di rumah itu sangat bagus. Nah, seperti halnya saya bangun jam 4:30 pagi. Saya ingin bangun 4:30 pagi, nanti sholat subuh, habis itu ngaji, habis itu olahraga. Tetapi pada realitanya itu sulit. Kenapa kok sulit? Karena memang sangat berat. Itu butuh latihan secara disiplin. Ketika kalian nggak disiplin, kalian nggak akan bisa. Oke. Jadi untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki, kita perlu latihan. Kita perlu latihan. Oke. Di sini Pak Erik mengelompokkan 3 kegiatan peserta didik. Ini Pak Erik kelompokkan ya. Kalau kalian beda dengan kegiatan kalian, kalau ingin menambahi, silakan ditambah saja, nggak apa-apa. Di sini sesuai penglihatan Pak Erik. Jadi peserta didik itu ada kegiatan di rumah, ada di sekolah, dan ada kegiatan sosial. Kegiatan di rumah seperti apa? Contoh membantu orang tua dan lain sebagainya. Kalau kegiatan di sekolah itu
itu ada intrakurikuler dan ada kegiatan ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler seperti KBM, kegiatan belajar mengajar, ya, seperti ini daring, ya, karena memang ini masih masa-masa pandemi, ya, semua kegiatan intrakurikuler lewat daring. Untuk kegiatan ekstrakurikuler mungkin sekarang masih libur dulu, ya. Mungkin nanti ketika sudah aman kita akan melakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal, tari, banjari, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan sosial seperti organisasi dan lain sebagainya. Oke teman-teman. Jadi di sini ada contoh jadwal kegiatan. Ini hanya sebuah contoh. Ini hanya contoh. Contohnya mungkin kita bangun jam 4:30, habis itu sholat subuh, melanjutkan dengan membantu orang tua. Kemudian dilanjutkan jam 6 kita olahraga dan persiapan daring. Setelah itu jam 6:30 kita KBM, ya, kegiatan belajar mengajar, dari mulai ngaji sampai mata pelajaran, ya, kita laksanakan. Kemudian jam 11 sampai jam 14, jam 2 itu isoma, istirahat, sholat dan makan, ya. Kemudian selanjutnya mengerjakan tugas, membantu orang tua, kemudian isoma lagi, ya, istirahat, sholat dan makan. Kemudian habis isya atau jam 7 sampai jam 9 belajar, dan jam 9 sampai jam 4:30 tidur. Ini sekedar contoh teman-teman, ya. Jadi sekedar contoh bagaimana sih mengatur jadwal sehari-hari. Di sini kalian boleh membuat jadwal yang kalian kehendaki. Saya yakin semuanya punya jadwal yang kalian kehendaki, dan itu saya yakin pasti bagus. Nggak ada yang jam segini tidur, waktunya sholat tidur, waktunya belajar tidur, waktunya olahraga tidur, semuanya buat tidur, nggak ada. Ya, saya yakin semuanya punya jadwal yang bagus, ya, yang kalian kehendaki. Oke. Mengatur waktu belajar, ya. Di belajar itu memerlukan suasana yang mendukung teman-teman, udara yang segar, tidak terlalu bising, ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini ada beberapa contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik, teman-teman. Ini Erik sudah melakukan, ya, karena memang ada perbedaan teman-teman. Ada perbedaan waktu itu yang memang sangat enak, bisa dikatakan efektif dan efisien waktu belajar. Itu yang pertama, seusai tidur siang sekitar jam 4 sampai jam 5. Ya. Ini ketika kita belajar, ya, biasanya kan habis mandi terus belajar. Itu sangat sangat enak, sangat nyaman. Dan ketika kita belajar itu kayak mudah dalam menerima pelajaran. Kemudian seusai sholat subuh, ini malah kalau bisa Pak Erik katakan ini sangat bagus, ya, dari waktu-waktu yang lain. Karena di sini kita habis sholat subuh, pikiran kita masih fresh, ya, kita belum diberi tugas apa-apa, kita belum, otak kita itu belum dikasih sesuatu yang tidak mengenakan, katakan omongan teman, omongan tetangga, omongan orang-orang dan lain sebagainya yang tidak enak lah, seperti itu. Ini masih fresh dan ini sangat membantu dalam kita belajar. Kemudian selesai makan,
malam, sekitar jam 7 sampai jam malam, ya sekitar jam 7 sampai jam 8. Jadi untuk waktu yang belajar efisien, ya ini Pak Erik merasakan sendiri. Belajar yang efisien itu antara 1 sampai 2 jam. Coba kalau saya belajar sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, karena memang tugasnya sangat banyak Pak. Boleh. Ya, silakan. Tapi ketika sudah 2 jam, saraf otak kita itu sudah mulai tegang, teman-teman. Jadi alangkah baiknya itu dikasih jeda, dikendorkan dulu, refreshing dulu. Nah, bisa dengan jalan-jalan keluar rumah, ke belakang rumah, ya bercanda-bercanda dulu sama keluarga, bisa menonton televisi, komedi, dan lain sebagainya. Ya, karena itu akan sangat membantu untuk kita melanjutkan belajar lagi. Jadi dikasih jeda, habis itu lanjut lagi belajar. Baik, jadi berikut ini adalah kiat-kiat mengatur waktu yang ditulis oleh Shaikhum, ya, dalam buku berjudul Sekolah Siapa Takut. Yang pertama adalah tetapkan prioritas. Jadi kalian harus buat skala prioritas. Mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang selanjutnya. Jangan yang kalian dapat, katakan kalian dapat 1 minggu itu dapat tugas semua, 1 sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Terus pada hari Minggu, ya, karena memang tugasnya belum kalian kerjakan sama sekali, mana yang harus kalian kerjakan dulu? Apakah hari Sabtu, atau hari Jumat, atau hari Senin? Tetapkan prioritas yang harus kalian kerjakan dulu, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Saya yakin semua peserta didik itu menghendaki kegiatan yang positif, yang baik. Tetapi ketika jadwal itu berlebihan, itu akan sangat mengganggu mental dan fisik kita, teman-teman. Jadi semua perubahan itu bertahap. Nggak bisa langsung kalian gejlek 1 hari harus belajar. Ya, kita kan belajar 6 jam. Tak terus. Saya nggak yakin. Ya. Makanya kenapa ada istirahat dulu. Setelah 2 jam istirahat, terus dilanjut lagi. Istirahat lagi, dilanjut lagi. Seperti itu. Ketika kalian membebani diri kalian dengan jadwal yang berlebihan, itu akan sangat merusak atau sangat mengganggu, ya. Sangat mengganggu mental dan fisik kalian. Ketika luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Jadi ketika kalian memang sudah menjadwalkan jam itu kalian harus belajar, ya belajar. Pak males, Pak ngantuk. Ketika kalian sudah menyepelekan hal semacam itu yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian kendaki, ya, itu akan sangat mengganggu, akan sangat merusak diri kalian. Pertama memang mungkin ala Pak sehari saja coba-coba, ternyata enak. Besoknya ala Pak 2 hari ya Pak, ala Pak 3 hari, dan seterusnya. Ketika hal yang kalian coba-coba itu lama-lama akan menjadi kebiasaan, dan ketika sudah biasa dan kalian nyaman, ya, dengan nyaman yang tidak seharusnya kalian lakukan, itu lama-lama nanti bisa menjadi suatu karakter. Dan kalau menjadi suatu karakter, itu akan sangat sulit untuk merubahnya. Jadi jangan pernah coba-coba untuk melakukan hal yang sebenarnya kan nggak kehendaki. Jadi itu. Yang keempat adalah jangan menunda-nunda. Kalau memang ada tugas langsung dikerjakan.
kalau memang ada yang harus kalian jalankan, laksanakan, ya langsung laksanakan. Jangan. Ada pepatah yang bilang menunda-nunda itu adalah awal dari kegagalan. Oke, baik, mungkin itu dari Pak Erik ya. Jadi, Pak Erik berharap kalian bisa mengatur waktu dengan efektif, efisien yang kalian kehendaki. Oke. Baik, di sini ada tugas untuk kalian. Jadi buatlah jadwal kegiatan sehari-hari selama di rumah. Yang seperti contohnya yang Pak Erik tadi perlihatkan ya. Jadi seperti ini. Kalian buat jadwal kalian yang kalian kehendaki boleh, yang real boleh, yang sekarang kalian lakukan. Katakan kalian yang sekarang kalian lakukan itu kurang bagus atau belum kalian kehendaki. Kalian punya kehendak yang lebih bagus, boleh. Kalian tulis kegiatan yang kalian kehendaki. Tapi di sini Pak Erik meminta agar kalian komitmen dengan apa yang kalian tulis. Tentu kalau kalian memang tulis jam 4:30 bangun, ya, Pak Erik harap kalian bangunnya 4:30. Jangan sampai mau. Ketika kalian nulis jam 7 malam kalian belajar, ya belajar. Di sini kalian bebas untuk menulis jadwal kegiatan kalian. Yang kalian kehendaki boleh, yang kalian lakukan sehari-hari boleh. Oke, ya. Baik, mungkin itu dari Pak Erik. Terima kasih sahabat-sahabat BK. Pak Erik akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.